Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Oh ya, saya juga harus tetap berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Karena memang tanpa bantuan juga Anda, channel saya ini tidak akan berkembang. Dan kita akan berbicara sekarang ini tentang Marcelino Ferdinand. Kita sudah tahu bersama dari beberapa hari terakhir ini bahwa kabar buruknya Marcelino kembali tetap ya dalam posisi dia cedera, hamstringnya bahkan dikabarkan makin parah. Ya, setelah kembali dari Indonesia memang tidak bermain dalam 2 pertandingan melawan Brunei di kualifikasi pra-Piala Dunia Zona Asia. Ketika kita menang 6-0 di GBK dan juga di Sultan Hasanuddin Bolkiah kita juga menang dengan 6-0. Marcelino memang tidak bermain. Bahkan ketika ke Brunei, STY mempersilahkan Marcelino itu istirahat di Jakarta sebelum kembali ke Deinze, klub dia di kasta kedua Liga Belgia. Nah, kabar terakhir mengatakan bahwa cederanya bukan makin membaik, tetapi semakin parah. Katanya ini yang saya bilang ini kabar terburuk tentunya. Di saat kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Irak dalam pertandingan pertama 16 November yang akan datang, dan diharapkan Marcelino akan ikut di dalamnya. Justru sekarang posisi Marcelino ini boleh dibilang 50-50, bahkan mungkin tidak 50-50. Ya. Kalau dengan cedera yang dikatakan makin parah ini 40% lewat 60%. 60% dia tidak bisa bermain dan hanya 40% kans dia, peluang dia untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Ini semoga ya pada waktu yang tepat dia pulih. Itu harapan. Bahwa STY perlu pemain seperti Marcelino. Ini Irak ya. Bagaimana kita harus membutuhkan hasil yang positif. Artinya kalau di sana secara realistis kita imbang lah. Ketika kita sulit untuk bisa mengalahkan mereka, dan karena Irak berambisi sekali untuk mengalahkan Indonesia. Wajar target mereka sebagai tuan rumah. Nah, kita kan tidak boleh kehilangan angka di sana. Kita perlu sosok seperti Marcelino. Anak muda 19 tahun tetapi cara bermain bola dianya sudah seperti orang dewasa. Dan itu kita lihat STY memberikan kesempatan dia bermain melawan Argentina. Kalau teman-teman saksikan lagi, itu luar biasa. Langsung starting di main pertama dan dia tidak tergantikan. Ya, bersama dengan Mark Klok dan Ivar Jenner yang ada di sana. Ini 3 pemain di tengah yang langsung ditampilkan menghadapi tim juara dunia, dan Marcelino memperlihatkan cara bermain dia yang baik untuk tidak gugup, tidak canggung menghadapi pemain-pemain yang berkelas dari Argentina. Dan sayang kalau dia tidak ada. Tetapi apapun itu, STY harus tetap maju. Ya, tanpa Marcelino pun dia harus bisa mempersiapkan tim yang ada, ya, pemain-pemain yang ada. Katakan di sana masih ada Mark Klok, masih ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto. Ini kan opsi yang harus dia siapkan ya untuk mengantisipasi ini. Karena kita juga bakal kehilangan bukan saja Marcelino, Ivar Jenner sampai kemarin atau sampai hari ini itu dia tidak bermain. Nah, tidak bermain bersama dengan klub dia, Jong Utrecht. Nah, terakhir bagaimana ketika dikalahkan tanggal 24 yang lalu oleh Top Os. Ya, kalah klubnya Ivar kalah, dia memang nggak ada. Mungkin sudah masuk ke pekan ke-7 ya, dia tidak bermain. Ya, untuk bersama dengan tim dia karena mengalami cedera. Dan saya rasa Ivar juga dalam posisi yang 50-50 untuk bisa bermain. Kembali seperti Marcelino. Diharapkan di saat yang tepat, mungkin pada tanggal 13 ketika dia sudah fit, pada tanggal segitu ya 12, 13 dia akan ikut. Tapi kan ini sulit ya untuk bisa berharap bahwa dia akan tampil sesuai dengan harapan ketika dia baru saja pulih. Ini berat ya untuk bisa langsung dia tune dengan pemain-pemain kita. Ya, dia butuh waktu. Kecuali Ivar itu sudah dinyatakan pulih sebelum tanggal 10. Dia sudah bugar, tapi kalau masih mengalami cedera, ya ini berat untuk bisa memperkuat. Nah, kita kehilangan 2 pemain di tengah yang diharapkan untuk bisa ikut ke Irak. Karena saya juga meyakini kalau sudah sampai hari ini, ya kita mungkin hanya sisa waktu 19 hari ya. Kalau kita hitung dengan pertandingan tanggal 16 nanti melawan Irak, ya semakin dekat, hanya dua pekan lagi, 2 pekan lebih untuk bersiap kita ke Basra. Dan kita tidak punya 2 gelandang yang diharapkan. Dan ini kan gelandang-gelandang yang di mata STY sangat penting, sangat krusial bagi tim Indonesia. Nah, kalau ada Ivar misalnya dengan Marcelino yang bugar, wah ini tim kita jauh lebih bagus ya, tanpa menganggap remeh yang lain. Tetapi 2 ini kan sudah jaminan mutu. Kita sudah lihat kombinasi antara Marcelino dan Ivar juga ketika di U23 bermain di Solo kan teman-teman semua juga
udah tahu bagaimana begitu kuatnya lini tengah kita. Ditambah dengan Mark Klok di sana. Ya opsi lain bagi STY ketika Ivar dan Marcelino tidak bisa bermain melawan Irak nantinya, termasuk menghadapi Filipina 5 hari kemudian setelah tanggal 16 ke tanggal 21 November. Ya masih bisa dengan opsi lainnya itu mendorong lagi kembali Sandi bermain lebih ke depan. Artinya lebih ke depan itu sebagai gelandang yang bertahan bersama dengan Mark Klok. Ini hanya opsi lain yang bisa dipakai oleh STY sebagaimana ketika melawan Brunei ya dalam pertandingan pertama. Ya, dia mendorong Sandi bermain di posisi tengah. Ya, oke lah di sana. Di kanan dibiarkan kepada Asnawi yang bermain di kanan karena posisi Sandi kan itu ada di kanan. Sandi juga bisa bermain lebih dalam posisi back tengah. Nah, kalau bicara dengan back tengah, ya, ini juga harus kita antisipasi karena Elkan Baggett tidak bugar juga sekembali dari dia ikut bersama dengan Indonesia melawan Brunei 2 kali. Dia dikabarkan dalam posisi yang memang tidak seberat Marcelino atau Ivar. Dia mengalami cedera. Ya, kemarin itu ketika melawan Bristol, Ipswich, klubnya Elkan Baggett, dan Ipswich ini menang di kandang Bristol City dengan 1-0. Ini yang menempatkan bahwa klub Elkan ini Ipswich ada di posisi kedua di Liga Championship, ya kasta kedua di Inggris, ya di bawah Leicester City. Nah, Elkan tidak ada di sana. Bahkan memang kan Elkan tidak bermain memang secara reguler bersama dengan Ipswich. Bahkan di cadangan pun nama Elkan tidak ada di sana. Nah, Elkan juga bugar, ya, namanya memang sering tidak ada di Ipswich, ya, dia tidak masuk di dalam bagian terpenting bagi klub Ipswich. Ya, kita tahu bersama kan sebelum ini kan dia banyak dipinjamkan. Sekarang Elkan tuh cedera, ya katakan cedera. Di belakang berkurang lagi. Dengan Jay Isyas juga dalam posisi yang bermasalah yang dalam pemulihan, ini berat. Apalagi diharapkan untuk bisa tampil di Piala Asia dia kemungkinan belum bisa. Ya pasti kita di belakang itu ada Jordi Amat. Ya, Jordi Amat sama Rizky Ridho yang ada. Mungkin saja mengambil lagi Sandi untuk dipakai lagi untuk bermain dengan 3 back. Kalau Elkan ini sampai pada waktunya di tanggal 10 itu kabarnya dia belum fit, belum bugar, itu harus diambil alih oleh STY dengan mengubah posisi di belakang. Saya pikir itu wajar. Karena kan Sandi sudah memperlihatkan bahwa dia bisa bermain. Ya, ketika kita lihat melawan Turkmenistan juga dia kan oke bermain di back, 3 back di tengah. Bahkan di sana ada Dewa Angga juga dengan Jordi. Nah itu, untunglah Jordi sudah sekarang kembali lagi bugar sehingga Jordi bisa ada dalam tim nasional Indonesia. Jadi itu masalahnya yang sekarang mungkin lagi dipikirkan oleh STY, mengambil opsi-opsi penting dengan mengantisipasi cederanya pemain-pemain kita. Ya, tapi semoga kita berharap bahwa baik Marcelino, Ivar dan Elkan ini akan ikut bersama dengan tim pada saatnya. Karena masih ada waktu kan, waktu masih ada 2 minggu lebih. Tinggal dilihat pemulihan. Ya, kita kembali ke Marcelino lagi. Kalau Marcelino pun kita harapkan untuk bisa ikut ke dalam, yaitu oke, ya bagus. Tetapi saya juga tidak yakin dengan kabar dia yang ketika dari dia saya bilang dia makin parah, ya berat untuk bisa ikut di dalam tim Indonesia melawan Irak. Mungkin saja kalau melawan Filipina. Nah ini yang menjadi masalah. Ivar juga. Ya, kita akan tunggu perkembangan ke depan dengan Ivar ini. Karena kalau sudah lebih dari 7 pekan dia tidak bisa bermain, berarti ini cederanya ini parah juga. Sama seperti Marcelino. Tapi tetap kita berharap, kita optimis bahwa mereka akan cepat pulih dari kondisi. Walaupun belum bisa mungkin dipakai, dimainkan, tetapi yang penting kabar bagus adalah mereka pemulihan ini lebih cepat. Kalau mereka sudah oke kan, enak bagi STY juga, ini kabar baik. Ya, tapi masalahnya kalau mereka tetap sulit, nah ini menjadi buruk. Ya, oke. Kita akan tunggu nantinya ke depan perkembangan dari Marcel, dari Ivar, termasuk juga dengan Elkan Baggett. Tapi saya yakin kalau dengan Elkan akan sembuh, akan pulih pada waktunya dan dia akan tampil. Kalau ada Elkan di belakang, kita akan kuat. Elkan, Jordi dan Rizky ini menjadi jaminan mutu kekuatan kita. Nah, tinggal Sandi itu bermain ke tengah dengan Klok bersama dengan Rahmat Irianto, tergantung dari STY untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ini. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.